Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisyarina Tanayama dari kelas S1 IT KJ 23002 dengan NIM 1030623084. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas proyek saya, yaitu tugas 1A, di mana kita harus mendownload OS. Di sini saya memilih VMware Workstation Pro. Pertama, kita masuk ke dalam web, di sini namanya techspots.com. Lalu jika sudah kita pilih download now, dan di sini saya akan menggunakan yang versi workstation 17.6.4. Ya, ini uji proses download. Nah, ini adalah file yang akan di-downloadnya, dan karena saya udah punya, jadi saya akan meng-cancel ini. Nah, di sini file yang sudah saya punya ditaruh di file download di File Explorer. Nah, sekarang kita buka VMware Workstation Pro Setup untuk menginstalnya. Di bagian sini kita klik next, lalu ini next aja, terus juga ini next aja, next lagi. Ketika selesai, pilih install. Nah, itu kita tidak mengubah apa-apa ya, kita pilih yang default aja. Jadi di sini kita tinggal nunggu installnya selesai. Nah, di sini sudah selesai, kita klik finish. Ini adalah tampilan dari Workstation Pro. Berarti kita sudah berhasil menginstal yang namanya VMware Workstation Pro. Lalu selanjutnya kita lanjut ke tahap 2, yaitu tugas 1B, mendownload Ubuntu Desktop di dalam VMware. Di sini saya akan mendownload Ubuntu Desktop di VMware. Pertama kita buka website Ubuntu, lalu kita pilih yang Ubuntu 24.04.4 LTS. Di sini kita klik download. Lalu file akan terdownload. Karena saya juga sudah menginstal Ubuntu ini, jadi saya akan cancel untuk installnya, dan kita langsung masuk ke dalam VMware. Kita pilih create a new virtual machine, kita pilih yang tipikal, lalu next. Di sini kita cari filenya, tadi kita simpannya di mana. Kalau aku di download, lalu pilih yang Ubuntu Desktop, klik next. Lalu di sini kita isi sesuai kita, terserah mau ngisi apa. Dari yang saya ketahui, kalau mengisi ini itu tidak berpengaruh ke mana-mana, jadi bisa diisi aja sesuai kalian masing-masing. Sini saya ketik namanya Kisya, lalu juga username-nya Kisya dan passwordnya, dan confirm. Lalu di next. Di sini kita bisa ubah namanya. Di sini saya ubah namanya menjadi Ubuntu Desktop. Lalu tempat location-nya ini saya biarkan saja. Lalu kita klik next. Oh, nggak bisa karena saya sudah membuat Ubuntu Desktop sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat folder baru agar ini dapat tersimpan. Saya tempatkan di yang sama seperti Ubuntu Desktop yang pernah saya install sebelumnya atau saya buat. Nah, di sini saya membuat folder dengan nama Ubuntu Desktop 2. Lalu kita oke. Nah, setelah sudah, ini saya mengecek dulu apakah sudah benar, lalu kita klik next. Di sini saya akan biarkan, lalu kita klik next, dan di sini juga bisa kalian untuk custom hardware. Terserah apa kalian, memorinya mau diubah, terus juga prosesornya juga mau diubah, tapi saya di defaultkan saja atau disesuaikan dengan yang sudah di sini. Tapi saya ingin mencoba memorinya saya ubah menjadi 5, lalu kita klik finish. Kita klik OK saja, dan kita tunggu VMware-nya sedang loading untuk Ubuntu Desktop. Ini kita tunggu aja ya guys, karena dia sedang loading. Nah, jika sudah muncul kayak gini, kita pilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Lalu diklik next, dan ini di next aja.
aja. Lalu di sini untuk keyboardnya saya pilihnya yang Inggris US, lalu di next. Selanjutnya ini di next aja dan kita perbarui sekarang. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Lalu jika sudah selesai, kita klik ini. Nah, di sini kita sudah masuk atau berhasil masuk ke dalam Ubuntu desktopnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa menginstal lagi untuk Ubuntu desktopnya. Kita tunggu. Di sini saya akan memilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Lalu di next lagi. Di sini keyboardnya juga saya memilih Inggris. Lalu next, di sini juga next lagi. Di sini saya pilih yang atas. Di sini juga saya memilih yang atas, tidak diubah, dan ini juga tidak perlu dicentang. Nah, kita next aja. Di sini saya tidak mengubah apapun ya. Di sini saya memilih yang defaultnya sudah dari sininya saja. Nah, di sini kita pilih yang atas juga. Nah, di sini kita isi untuk nanti kalau misalnya kita mau masuk ke Ubuntu desktop itu kita akan menggunakan username dan password ini. Jadi kalian harus mengisinya dengan serius ataupun intinya kalian harus ingat. Nah, di sini aku mencentang yang atas karena aku mau kalau misalnya aku login di Ubuntu ini, Ubuntu desktop, aku akan memasukkan password. Kayak gitu. Kalau kalian mau yang langsung login aja, yang bagian itunya nggak perlu dicek. Jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini kita memilih waktu dari lokasi kita sini atau pakai Jakarta. Lalu di bagian sini kita untuk memastikan apakah semuanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik yang hijau ini. Nah, di sini akan menginstal. Di sini kita bisa melihat proses installnya dengan mengeklik yang ada gambar terminal kecil itu. Nah, yang ini kita bisa melihat proses installnya ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai. Di sini sudah selesai menginstal ya, dan ini sudah berhasil menginstal Ubuntu desktop. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menginstal Ubuntu server. Kita cari di Chrome, kita klik atau ketikkan Ubuntu server, lalu klik yang paling atas dari website Ubuntunya langsung ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu yang 24.04.4 LTS. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Sini karena saya sudah mempunyai file downloadnya, jadi saya akan meng-cancel, lalu akan lanjut masuk ke dalam VMware. Di sini juga kita pilih yang create a new virtual machine. Lalu di sini kita pilih yang tipikal, lalu next, sama ya teman-teman kurang lebih dengan yang Ubuntu desktop. Nah, di sini kita pilih di mana tempat tadi file kita disimpan. Saya di download. Lalu di sini juga bisa kalian ubah namanya. Di sini saya akan mengubah menjadi Ubuntu server. Lalu klik next. Nah, di sini juga saya akan biarkan saja di giganya itu 20, dan juga di sini saya pilih yang store virtual yang kita klik. Lalu di sini juga kalian bisa custom hardware. Kalau saya tidak mau custom, saya ikuti saja yang sudah bawaannya. Lalu kita klik finish. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dia terbuka. Untuk tampilan Ubuntu server itu seperti terminal. Ini kita klik yang atas dan mari kita tunggu. Nah, di sini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Saya pilih Inggris. Lalu kita
kita klik down, down lagi, kita pilih yang continue. Kitnya kita pilih yang tengah aja, kita enter. Nah yang ini kita batalin ya guys, jadi yang kita pilih hanya yang atas saja. Lalu jika sudah, kita pilih down lagi, lalu di sini kita mengisi ya guys sesuai yang akan kalian gunakan. Sini saya tulis aja nama saya Kisya. Sampai selesai. Lalu setelah sudah semuanya, kita klik down lagi. Nah di sini kita klik down aja ya teman-teman. Setelah itu ini juga yang atasnya itu kita pilih ya teman-teman. Lalu kita klik lagi down. Dan yang ini kita tidak perlu memilih apa-apa, langsung aja kita klik down juga. Nah ini kita tunggu sebentar. Nah jika udah selesai, nanti akan muncul option reboot now. Kita pilih yang itu dan kita tunggu sebentar sampai tampilannya ada violet kayak gini. Kita klik enter aja. Lalu VMware akan memulai untuk menjalankan Ubuntu servernya. Ya ini sedang loading dia. Menginstal untuk kebutuhan dari Ubuntu servernya. Nah jika tampilannya sudah kayak gini, kalian harus memasukkan username yang sudah diatur pada saat tadi penginstalan Ubuntu server kan. Nah juga passwordnya ya teman-teman, makanya kalian tuh harus ingat username dan passwordnya. Jika sudah, maka inilah tampilan dari Ubuntu server. Jadi kita sudah berhasil ya teman-teman untuk menginstal Ubuntu server di dalam VMware-nya. Selanjutnya kita akan mendownload Kali Linux di dalam VMware. Sini kita buka Chrome untuk mencari website Kali. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang virtual machine, klik recommended ya teman-teman untuk membuka. Nah di sini kita akan pilih yang VMware karena kita akan mendownload Kali Linux-nya ini di dalam VMware. Maka di atas itu akan muncul file downloadnya berbentuk zip. Kita tungguin ya teman-teman karena Kali Linux ini lumayan gede, jadi mungkin agak lama sedikit. Nah jika sudah, kita lihat file download ini akan masuk kemana. Kalau aku ini masuknya dia di file explorer bagian download ya teman-teman. Setelah sudah, kita ekstrak filenya agar dia bisa diakses nanti saat kita mengimport ke dalam VMware-nya. Nah sekarang kita buka ya untuk melihat apakah ada filenya yang akan kita masukkan nanti. Nah itu udah ada ya guys yang paling atas. Sekarang kita buka VMware dan klik open a virtual machine. Lalu kita masukkan file yang tadi sudah kita ekstrak itu. Nah di sini akan langsung ya teman-teman karena kita mendownloadnya ya langsung bisa di
langsung bisa digunakan tanpa harus men-setting-setting seperti yang Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Di sini kita klik enter. Nah, karena yang ini sudah disetting dari sananya dengan username kali dan password kali, jadi nanti saat disuruh untuk memasukkan username dan password, kita masukkan username-nya kali dan passwordnya kali ya. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, pada saat inilah kita memasukkan username-nya itu kali dan juga passwordnya kali, lalu enter. Nah, ini sudah selesai terinstall Kali Linux di dalam VMware. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estimasinya itu berapa kalau Nah, jika sudah, kita klik done. nah dia ngitungnya dari BAC per CPI, jadinya dia sekitar 5,90. Lalu ini juga done lagi. Menelan biaya sekitar 160 juta, 160 juta, berarti melebihi BAC. Terus habis itu dia juga Ini juga kita enggak, kalau ini kalau soal ini cuma ngisi kolom kayak gitu, jadi ngisi langsung gitu. Tapi gua pakai cara sih yang apa namanya, ini kita pilih ya guys, lalu kita done. Dan ini juga langsung di done aja. ini tapi ini enggak juga jelasin ini kan berapa nih critical pet method. Nah, ini kita tunggu ya guys, dia sedang loading. Nah, ini klik Kenapa bisa gambar begini udah? dan dia akan meloading untuk membuka Kasih tabel Ubuntu servernya dalam bentuk terminal. pet method gitu. Nah, di sini tuh aktivitas soalnya. Nah, ini sudah berhasil ya untuk penginstalan Ubuntu servernya. Ini adalah tampilan dari Ubuntu servernya. Satu minat pokoknya minat juga
Dan selanjutnya kita akan mendownload Kali Linux di dalam VMware. Di sini kita buka website Kali, lalu kita pilih yang Nah, caranya kan ada Kali Linux yang bagian VMware itu. Lalu di sini karena saya sudah punya, jadi saya cancel. dia tuh kayak 112, jadi ngehubungin gitu loh.